Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa rabbih, amma ba'du. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puja dan puji syukur atas limpahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Bersalawat kita dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah. Seperti yang disampaikan Pak Imam tadi, insyaallah besok kita akan mengadakan Idul Adha. Insyaallah di pagi ini kita mengkaji tentang Idul Adha juga. Ambo beriang-iriang saja, bojo pengurus jemaah yang dimuliakan Allah. Di dalam ayat Al-Quran, pasnya surat Al-Asr, Allah mengatakan wal asr, demi masa atau demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, bahwasanya atau sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Allah di dalam ayat ini mengatakan inna, sesungguhnya. Artinya ini benar-benar ini. Habis itu di ayat itu Allah memakai huruf takkid lagi. La fi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Artinya apa? Benar-benar manusia itu benar-benar merugi. Kenapa manusia itu merugi? Ya, coba contoh jemaah yang dimuliakan Allah. Allah itu kan sering berikan kepada kita atau sering sekali tawarkan kepada kita sesuatu yang dengan sesuatu itu kita dimudahkan masuk surganya Allah. Yang dengan sesuatu itu, jika sesuatu itu kita ambil atau kita pakai, maka sesuatu itu yang akan menemani kita atau mempermudah jalan kita menuju surganya Allah. Tapi yang sesuatu yang diberikan oleh Allah ini jarang kita mau. Allah berikan kepada kita bulan Ramadan, diperintahkan untuk puasa, kita jalankan. Habis itu ditambah dengan 6 yang disuruh oleh Rasul, tambah dengan 6 puasa Ramadan, habis itu tambah dengan 6 di bulan Syawal. Maka seolah-olah dia puasa 1 tahun lamanya. Orang awak mengician kan tak wajib lah hukumnya, yang penting adalah puasa Ramadan selesai. Padahal ini tawaran dari Allah, sewaktu kita ambil pahalanya besar. Banyak lagi ibadah-ibadah yang lain. Allah berikan kepada kita harta, habis itu Allah nampakkan, Allah berikan kepada kita cara mendapatkan pahala dengan harta tersebut. Allah suruh kita sedekah, Allah suruh kita bayar zakat dan seterusnya. Artinya apa? Ini adalah cara untuk mendapatkan surganya Allah. Tapi kita abaikan. Tidak mau kita. Nah, sampai kita ke bulan Zulhijjah ini, Allah berikan sebuah ibadah yang pahalanya luar biasa besarnya. Bahkan dalam sebuah hadis, tidak ada ibadah yang pahalanya lebih besar di hari Idul Adha melebihi pahalanya menyembelih atau menumpahkan darah hewan kurban. Artinya apa? Pahala berkurban itu besar. Allah bukakan kepada kita pintu untuk masuk ke surga melalui berkurban ini. Kita memiliki harta, habis itu enggan untuk berkorban. Ustaz, kan hukumnya tidak wajib, Ustaz. Kalau kita bermazhab dengan mazhab Hanafi, maka di mazhab Hanafi hukum kurban wajib. Di mazhab Hanafi hukum kurban wajib. Bagi siapa? Bagi si yang mampu. Siapa yang dianggap mampu di dalam mazhab Hanafi? Orang yang mampu di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, orang yang memiliki harta lebih dari mentok di 200 dinar, itu dianggap mampu. Berapa 200 dinar itu? Kalau bahasanya kira-kira lah wajib ratu waktu disakati. Itulah wajib ikut kurban.
Kalau di mazhab Hanafi orang yang berkorban itu hukumnya wajib. Tapi kalau di mazhab Maliki dan mazhab Hambali hukumnya tidak sampai kepada wajib. Tapi hukumnya sunnah. Sunnahnya itu muakkadah, sunnah yang diberatkan. Apa maknanya? Kalau yang tidak melakukan maka hukumnya makruh. Sanggup dia melakukan tapi tidak mau berkurban maka makruh. Kau jemaah yang dimuliakan Allah, orang kita ini sering mengatakan kan makruh. Makruh itu tidak sampai berdosa. Ibaratnya ini, ada seorang guru punya murid. Muridnya itu sering tidur dalam kelas. Artinya tidur dalam kelas ini dia bukan melakukan sebuah dosa, dia tidak melanggar undang-undang dasar. Artinya bukan sebuah pelanggaran. Tapi sewaktu murid itu asal masuk kelas lalu, saya kerajunya bu. Ini masuk lalu, besok masuk lalu, besok masuk lalu. Guru ini bisa murka dia, bisa marah dia. Makanya sewaktu makruh itu dikerjakan berulang-ulang dikerjakan terus menerus, maka makruh itu kan artinya dibenci, tidak disenangi. Kalaulah yang dibenci itu tahun kini banyak piti ndak muah berkurban dalil ndak wajib, tahun besok banyak aja piti ndak muah aja berkurban badalil ndak wajib, tahun besok mode itu saya terus marahlah Allah. Khawatirnya dicabut keberkahan harta dari yang kita miliki. Ndak ada berkah piti ya bu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ambo khawatir orang yang rumah gadang oto banyak, orang rumah sambu tapi senyum ndak pernah. Nggak pernah ketemu nampak senyum pak. Harta dia banyak, mobil dia mewah, pitih di masa lain pak. Di bangiku asal batamu membudui saya terus. Khawatirnya apa? Keberkahan dicabut oleh Allah dari harta mereka. Mayanglah suara bu. Wak bagaji pas-pas. Ya bagaji pas-pas dapat pitih pas-pas sehari. Tapi kali rangka makan lain sepitih bu. Pas untuk makan, pas untuk belanja, pas untuk ikut, targa pergi jalan-jalan, aduh sih betul. Cuman yang paling penting adalah asal batamu jorang senyum tidak pernah hilang dari muka ada bu. Ceria aja nampak jorang. Anak atas sekolahnya biarlah makan nasi putih tambah garam tambah maco asin, biarlah makan itu. Cuman asal batamu jorang nampak jo rasa-rasa kebahagiaan itu ada. Itulah yang keberkahan itu Allah titipkan di sana. Tapi sewaktu keberkahan itu yang dicabut oleh Allah dari hartanya kita, sebanyak apapun harta tak akan bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Jadi acuk mencari orang kayu rasa-rasa tidak bahagia aja kayu. Bisa jadi piti siang banyak berkurban tidak muah-muah. Sakampung lama bisa pilih mana yang tidak muah berkurban, tidak muah berkurban. Beda di sisi Allah jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Berkurban ikut icek nomor. Kalau orang yang hari-hari dia itu sulit secara ekonomi tapi bisa menyisihkan sebagian hartanya dengan target dia ikut berkurban, anggaplah piti masuk sehari misalkan sehari itu dapat 50.000, sanggup dia menyisihkan 10.000 sehari dengan niat untuk berkorban. Kalau 10.000 kan sehari kan sampai 1 tahun itu sampai 3 jutaan tuh. 1.000, 10.000 setahun sebulan lah 300 ribuan. 10 bulan lah 3 juta. Kalau naik kurban tahun besok 3.200.000 masih cukup. Artinya apa? Ada orangnya seperti itu. Jadi dibikinnya celengan, dibikinkan namanya tabungan korban. 10.000 sampai di waktu kurban dia keluarkan. Di sisi Allah itu jauh besar pahalanya sewaktu memiliki harta. Rumah gadang, oto banyak, ikut kurban cek nomornya. Itu beda pahalanya di sisi Allah. Bagaimana? Karena yang dilihat oleh Allah itu bukan nominalnya, tapi tingkat kesulitan amal seseorang tersebut. Orang yang daki di sembahyang kamu saji di samping rumah jauh orang berjalan kaki dari tempat yang jauh ke menuju masjid tersebut, itu di sisi Allah beda. Makanya ada pembahasan kenapa di salah satu hadis Rasul mengatakan salatul jamaah afdalu min salatil fardhi fi 27 darajah. Kenapa salat di masjid itu 27 derajat lebih afdol daripada salat sendirian, dan di hadis yang lain kenapa lafaznya 25 daripada salat jamaah pahala salat berjamaah 25 derajat dibanding salat sendirian. Di satu hadis 27, di satu hadis 25.
Nah, ulama berusaha atau ulama mengumpulkan dua hadis ini, menarik sebuah kesimpulan, atau kalau bahasa Arabnya itu al-jam'u bainahuma. Dikumpulkan dua hadis ini, ditarik sebuah hukum. Apa yang ditarik oleh mereka? Jadi kalau sembahyang dari Tampik yang daki 25, daki wajib masjid 25. Kalau jauh kamu masjid 27. Artinya apa? Allah itu melihat tingkat kesulitan melakukan ibadah itu berbeda dengan mudah saja melakukan ibadah. Kalau orang balabia piti mengaluan piti 3 juta ndak ada tarasur. Dia ikut berkurban di orang yang satu nomor atau membayar 3 juta tapi mengumpulkan duit 3 juta itu dengan keringat yang luar biasa, dengan pontang-panting, itu beda di sisi Allah. Semakin banyak pitiwa harusnya berkurbannya semakin banyak. Ndak bacari musaji yang ma paling murah. Ikut piti sambu cuma giliran berkurban bacari musaji ma yang paling murah. Kalau adanya musaji yang cik kurban tu 2 juta matu yang itu ikut Pak. Penting kan lai berkurban. Kitik mana jawinya penting berkurban. Penting lai tak tulis nama di musaji haji ikut. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di ayat Al-Quran itu Allah mengatakan wal asri, kita ini merugi. Innal insana lafi khusrin, kita ini benar-benar merugi. Sebanyak itu peluang-peluang atau pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu sorga dibukakan oleh Allah, tapi kita enggan untuk mengambilnya. Allah berikan kepada kita waktu untuk berkurban, kita pun enggan untuk mengambilnya. Kita tidak mau untuk berkurban. Alasan kita, pitiku masih paralu. Makanya dalam ayat Al-Quran itu Allah mengatakan kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalau manfaatnya tu nampak di muka matua bagi tak jatuh HP ke depan, langsung pergi ke toko HP bertanya HP, Pak berapa harga HP 3 juta, bacari piti langsung untuk pembayar tu, pembali HP. Apa alasannya? HP paralu Ustaz. Kalau tidak ada HP, jual ke mana telepon, jual mencari informasi, jual ke buka Facebook. Kita merasakan bahwasanya HP ini ada gunanya. Kita mencintai yang nampak manfaatnya di depan mata kita. Sementara janji Allah untuk akhirat, wa tadarunal akhirah, kita lupakan. Berapalah kebahagiaan kita sewaktu Allah memberikan nanti di akhirat tunggangan kepada kita. Hewan-hewan yang kita korbani, mereka akan menjadikan tunggangan kita. Mereka akan menjadi pembela kita nanti di hari akhirat, sewaktu tidak ada yang mau membela kita. Anak yang walahian kok belum tentu menjadi anak soleh, belum tentu dia akan membela kita. Tapi kurban yang kita korbankan dengan niat lillah ta'ala, dia akan menjadi pembela kita dan dia akan bersaksi kepada Allah, mengatakan ya Rob, ya Allah, sesungguhnya si fulan ini berkorban benar-benar karenamu ya Allah. Dia akan menjadi saksi, dia akan menjadi tunggangan kita di hari akhirat. Cuma niku kan tidak nampak di muka matua. Awak rela mabian piti 3 juta, 4 juta, 5 juta, 10 juta pembeli HP. Maka Mama Ngici jemaah yang dimuliakan Allah, terkadang HP itu hanya untuk gaya-gaya. Kan gini lebih kurang fungsi dari HP yang harga 2 juta, hampir-hampir mirip saja HP 10 juta. Cuman kualitasnya sih yang berbeda. Ini kalau bapak tu HP 10 juta itu lebih rancak daripada HP yang 2 juta. Tapi kenapa di waktu Allah perintahkan untuk berkorban, tidak mau? Tidak mau berkorban. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam beribadah itu perlu apa? Kalau bahasa orang barat, manajemen. Kita penting dalam ibadah itu mengatur dalam diri kita untuk beribadah. Mudi yang ambo contohkan tadi, dan ini sering terjadi. Ada di pasar orang julo-julo kurban. Apa maknanya? Julo-julo, ikut julo-julo artinya mengumpulan piti. Cuma piti kau tidak batarimu. Nah duit ini nanti dipakaikan untuk korban. Ima bahasanya bakumpulan piti 10 orang yang ikut 10-10-nya kau mengumpulan piti untuk berkorban. Dikumpulan kecil orang. Lah jatuh hari raya Idul Adha, aku ke 10-nya kau menyetorkan duit untuk membeli korban. Atau dia bikinkan celengan sendiri. Celengan ini setiap tahun dia buka, dan hasil dari celengan ini murni untuk kurban saja. Maka dia hitung berapa harusnya dia masukkan ke celengan itu dihitung sama dia.
Itu yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalaulah belum sempat berkorban sekarang ini, mudah-mudahan tergerak hati kita, karena kurbanku palunya gadang mana. Jadi di hari Idul Adha itu nak ada palu yang lebih gadang melebihi pahalanya berkurban. Yang kedua, bagi apa-apa ibu-ibu yang lah berkorban, yang lah mendaftar ke kurban, yang paling penting dalam ibadah itu adalah niat yang kita tuju itu Allah saja. Allah saja. Jangan sampai selama ini kita berkorban yang kita tuju itu bukan Allah. Makanya Imam Nawawi, Imam Bukhari atau ulama-ulama itu sering memasuki bab niat itu di bab bahasan paling awal. Pembahasan hati itu pembahasan yang sangat penting. Jadi ibadah yang luar biasa kita kerjakan, kalau yang kita tuju bukan Allah, itu ibadah itu tertolak. Jadi seolah-olah ibadah kita yang kita lakukan itu tidak ada gunanya. Bagaimana kita melihat keikhlasan? Salah satu indikasi atau ciri-ciri ikhlas itu kurban sama panitia jantan daging wak kurban. Kau ibu peserta, habis itu dapat daging kalau ibu peserta. Salah satu menandakan ibu itu ikhlas, tidak banyak protes. Itu salah satu menandakan ikhlas. Kalau gini kan banyak. Dia tahu patang banyak daging cilik gini, lebih banyak tulang daripada daging. Kan acut tai cik dia itu. Ibu kah kurban atau kah mencari daging? Kalau kah mencari daging, bawa piti 3 juta tu ke pasar daging dapat 20 kilo. Tapi kalau kau ingin berkurban, barasi daging yang diantar panitia terima. Ndak usah no komen habis tu lerok. Ndak usah komentar-komentar habis tu. Bakok daging saiku banyak gaji buahnya go kulit sih masukan je baru. Matinya go, maikunya go. Ndak usah. Awak kan yang awak cari Allah. Yang ingin kita dapatkan adalah pahala dari Allah. Ndak daging kena. Maka sekali lagi, kalau ingin mendapatkan daging yang banyak, maka bali sepiti 3 juta itu daging selesai. Selesai lebih capek bu. 20 kilo ibu masak 20 kilo itu karandang bu. Nggak habis setahun tu. Ya bu, bali 33 juta itu daging, habis itu masak. Itu nggak habis. Maka keikhlasan itu yang paling penting. Awak rasu-rasu berkurban tiap tahun, tapi asal babida daging protes ke panitia. Panitia kalau mau dia pun tidak usah sih jadi panitia lah doh. Batu bu, sakiti mana daging pembagian gini. Yang kau cari apa sebenarnya? Maka ikhlas saja. Bukti dari kita ikhlas itu tidak usah protes-protes. Bara saya dapat tarimu. Kecuali kalau tidak dapat tu awak pertanyakan bu. Majatlah kami. Kalau tidak dapat lu peserta tu bertanya boleh bu. Tapi kalau lah dapat kau jatah peserta, panitia pun kan tahu loh ya. Bara takaran untuk peserta. Artinya sewaktu sudah dapat, tidak usah jadi bahan yang menghilangkan keikhlasannya kita. Gara-gara aku lapi ikhlas aku. Kan banyak gini gara-gara daging kok gini ibu. Ya panitia kan sarang begitu. Jadi artinya sewaktu kita peserta, maka salah satu yang memudahkan kita untuk ikhlas barasi daging itu terima. Yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah, ambo sebenarnya agak jarang mengkaji fikih tentang kurban, tapi beko singgung segetik fikih tentang berkurban. Di yang kedua peserta. Jadi di dalam berkurban itu ada 3 unsur yang paling penting. Ada peserta, ada panitia, ada penerima. Yang kedua itu panitia. Panitia itu kalau apakah panitia ada di zaman Rasul? Panitia itu bid'ah. Bako bid'ah. Rasul di zaman Rasul korban itu tidak ada panitia-panitia. Di zaman sahabat pun belum ada panitia-panitia kurban itu tidak ada. Terus bagaimana mereka? Sampai di Arab pun pas ambo di Sudan itu orang kurban mereka buat. Saka ada kurban. Ibu kurban, adik ibu ikut kurban, sepulan ikut kurban. Pokoknya dalam lingkaran ibu itu ingin berkurban 7 orang. Nah 7 aku cari si jauhi surang. Ya awak berusaha atau tetangga cari si jauhi surang. Jadi tidak ada kamu saji berkurban di Arab itu. Tidak ada difasilitasi musaji berkurban kamu saji itu tidak ada.
Mereka cari jawi sendiri atau cari kalau surang sih carinya kayak domba atau kambing sekua. Tapi kalau mereka genap bertujuh dicarinya jawi cik. Carinya jawi cik, habis itu didatangannya di balinya dibawanya pulang. Diasuhnya dipaliaronya sampai waktu Idul Adha. Mereka yang mengurusi semuanya. Tidak ada pakai panitia. Hanya mencari rumput, magia makan. Lah tiba waktu Idul Adha, mereka sembelih sendiri. Kalau tidak pandai mendabiah, minta tolong ke orang lain. Ada giahnya pitih kok. Habis itu menguli mapuk, mereka kerjakan sendiri. Sewaktu pembagian daging mereka bagikan sendiri. Seluruhnya mereka kerjakan sendiri. Jadi ada tidak panitia? Tidak ada. Sampai sekarang pun di beberapa negara itu tidak ada istilah panitia. Mereka kerjakan sendiri-sendiri. Cuman sewaktu kita mengangkat panitia atau masjid mengangkat panitia kurban, apakah itu bagian dari bid'ah? Kalau mengicip bid'ah itu bid'ah. Kalau memahami bid'ah, sesuatu yang tidak ada atau tidak dikerjakan oleh Nabi itu adalah bid'ah. Itu bid'ah tuh. Kalau memahami bid'ah seroman itu panitia, itu bid'ah berarti. Cuman apakah boleh ada panitia? Makanya kalau di dalam perkataan Imam Nawawi itu bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Kalau Imam Syafi'i itu bid'ah dua, bid'ah mazmumah sama mahmudah, bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Enggaklah yang Imam Syafi'i, bid'ah mahmudah, ini terpuji. Sewaktu kita mengangkat panitia, ini adalah bid'ah, ini tidak pernah dikerjakan oleh Rasul, tapi ini terpuji. Artinya panitia itu perwakilan peserta untuk melakukan atau mengurusi ibadah peserta ini. Jadi ibu-ibu bertujuh orang satu kelompok. Ibu-ibu siapa pandai mencari jawi? Mencari jawi pandai, giliran membali jawi itu kan lain loh basuhnya bu. Basuku-suku atau masukkan ke dalam sarung wah siku barang lain lo caro. Artinya yang bisa membali jawi ku yuk, kalau ndak pandai-pandai membali jawi itu cik jawi ku bisa balabia-labia apa labia mahal ibu 1 juta 2 juta mungkin kecil-kecil orang. Kalau ndak pandai membali jawi ku bisa kan yuk. Habis itu ada panitia. Nah panitia ini membeli sapi. Fungsinya apa? Bakal ndak ibu-ibu saya membelajawi yang cala panitia bisa lebih murah, bisa lebih gapuk, lebih mudah kerjanya. Habis itu pas datang Idul Adha, ya ibu-ibu kalau ada jawi ibu, ibu mengurusi jawi itu. Abi lo akan tua awak akan mencari piti ke mampu pergi ke manggali ku segala macam. Maka kita serahkan minta tolongkan kepada panitia. Sampai ke hari pemotongan. Batujuh ibu-ibu sekelompok. Saya yang kamu mandabiah jawi ibu. Aduh mana yang bagak berdusi nak uliah mandabiah jawi tu. Yang laki-laki yang mandabiah jawi ibu. Wambu selagi cik ibu. Kan jawi ambu kok. Ndak berdusi yang tilah mandabiah jawi ibu. Biarkan yang laki-laki saja. Kalau ada di antara peserta laki-laki yang bagak atau pandai. Mandabiah jawi itu kan dua komponen yang harus ada. Ndak cukup pandai saja bu. Banyak gini orang pandai saja mandabiah jawi. Tapi ndak tahu fikihnya. Pokoknya yang jali dawi ko talabiah dihianya tak putih urek-ureknya. Taha dibacanya tak tahu itu. Itu kan masalah. Atau yang kedua, faham fikihnya saya bu. Bagaknya tidak ada pik ko tidak aja uliah. Ilmu banyak tapi giliran mencari darah kau yang tidak uliah. Makanya kalau ingin menjadi pemotong mandabiah jawi, kedua-duanya harus ada. Yang pemberani ilmu fikihnya pun ada. Tidak asal orang mamuah memotong saya, karena mereka harus memahami bagaimana yang diperintahkan oleh agama kita di dalam penyembelihan hewan itu harus dia pahami. Makanya kedua unsur ini harus ada. Jadi ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah ibu-ibu atau peserta tidak sanggup memotongkan jawi, maka dia mewakilkan kepada panitia. Sampai kepada prosesi pencincangan daging, sampai kepada proses pembagian daging. Apa maknanya? Panitia itu adalah wakil yang diwakilkan oleh peserta untuk
mengurusi ibadah kurban mereka. Apa maknanya? Jadi panitia itu adalah wakil, bukan pemilik. Ini harus disampaikan. Peserta panitia itu adalah wakil, bukan pemilik kurban. Siapa yang memiliki sapi tersebut? Peserta. Siapa yang memiliki hak, menguasai hak atas sapi tersebut? Peserta. Jawi yang cieku yang memiliki kekuasaan penuh adalah peserta yang bertujuh itu. Panitia itu bagaimana? Panitia itu pihak yang diwakilkan. Harusnya orang yang diwakilkan itu maikui ke orang yang mewakilkan. Itu peserta. Yang dikecam peserta, harusnya panitia itu mengikuti apa yang dimintakan oleh peserta. Harusnya seperti itu. Kalau kini kan enggak. Seolah-olah panitia itu menguasai panggung. Pesertaku maikui salah ke panitia. Saya yang di kerajuan panitia ikui salah. Harusnya kan enggak seperti itu. Karena pihak panitia itu pihak yang diwakilkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalaulah aspek keikhlasan itu muncul di dalam diri peserta, harusnya aspek keikhlasan pun muncul di dalam diri panitia. Bagaimana indikasinya? Makanya sewaktu kita masuk ke ranah-ranah fikih, kenapa seorang panitia itu tidak boleh digaji dengan bagian badan dari hewan kurban tersebut? Karena yang diinginkan adalah ikhlasnya. Maka menjadi panitia yang ikhlas lah. Karena yang kita potong, yang kita tolongkan adalah sesembelihan warga sini juga. Orang kampung akan mencari pahala, mereka yang kita tolongkan. Maka sewaktu kita menolong mereka, letakkanlah nilai ikhlas yang pertama kali di dalam diri kita. Jadi artinya ya tidak usah majatah daging ambu. Jadi panitia tidak ada jatah daging panitia, tidak ada. Di dalam Islam tidak ada jatah daging panitia. Tidak ada jatah kapalu untuk panitia, tidak ada jatah kaki untuk panitia. Itu tidak ada di dalam Islam. Kenapa? Karena panitia itu bukan pemilik kurban. Maka sewaktu mereka mengerjakan hal tersebut, mereka tidak boleh diupah dengan bagian tubuh dari hewan tersebut. Cuman barang musaji terkadang ambo pernah tuh ada di sebuah negari masih di Agam, mau sampaikan almodekong, ndak tertarimu, orang ndak tarimu, ustaz gua ngerti. Jadi awak dari dulu mau diiku, malu ndak ulia ustaz. Jadi mereka seolah-olah panitia. Jadi di beberapa tampik panitia tuh, kok ada pariman-pariman. Pariman tu dapat jatah sadunya. Jatah orang baga, jatah iku. Iku berkurban atau manga? Kita kan ingin berkurban, yang kita kerjakan itu sesuai dengan syariat yang diperintahkan oleh Allah, yang syar'i. Jadi sewaktu kita mengerjakan, ternyata yang kita kerjakan itu bertolak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, khawatir peserta itu tidak ada dapat apapun. Kan itu yang kita khawatirkan. Yang mencari pahala itu peserta di sini. Mereka mengeluarkan uang mereka mengharapkan pahala dari Allah. Jangan sampai mereka berkurban, mereka tak dapatkan apa-apa dari kurban mereka. Gara-gara parangai awak. Aku jataiku mereka ambil. Awak kapling-kapling surang-surang. Ada itu di satu tempat. Jadi setiap tahun itu surangku yang memacik. Surangku yang menjadi orang bagaknya. Apa maknanya? Asal hari raya kurban, hanya yang mencari jawi. Ya jamaah tidak perlu tahu bara harga jawi itu. Bara standarnya diorang segitu loh langumpuan. Misal standar kini 29, 3 juta, 31. Misal ambil 3 juta. Apa kau ngumpuan saja jamaah? Saya kubang 3 juta, 3 juta. Tidak perlu jamaah kau tahu bara harga jawi. Kagak puak kakurui bara harga jawi tidak perlu tahu. Kalau diam-diam mau dia itu kan khawatir dia mencari keuntungan dari sana. Maka panitia itu tidak boleh mencari pitih dari kurban itu loh. Tidak boleh. Misal, mungkin pernah saya sampaikan ya. Harga jawi 21 juta. Kalau 21 juta kan kita mengumpulkan duit 3 juta.
Pai awak dek pandai ko. Oh mungkin yang membali Jawi ko pandai baso tawar menawar pembalian Jawi. Dipiti 21 juta. Amanah peserta tu tolong balian Jawi yang harga 21 juta. Di awak pandai ragu-ragu Jawi. Akhirnya bacari Jawi dapat Jawi yang harga 19 juta 500. Tu untung 1 juta 500. Diam-diam sih Pak. Kebetulan Jawi aku agak gadang sama jo Jawi orang yang harga 21 juta. Diam-diam sih Pak. Dalam hati aku mengicik kan kayak iku kan ndak haram gitu. Ndak haram. Iku kan nambu baju abali jo orang yang lain. Apakah dibolehkan? Ndak boleh. Panitia ndak boleh mengambil keuntungan seperti itu. Bara bali Jawi sampaikan kepada peserta. Kenapa? Karena peserta berhak tahu mereka yang memiliki hewan mereka. Jadi harus transparan semuanya. Bara piti yang tak kumpuan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang ditutup-tutupi antara peserta panitia, itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi harus ada keterbukaan sehingga sewaktu keterbukaan itu ada, maka tidak ada saling mencurigai di antara yang lain. Yang pertama di peserta ikhlas. Yang kedua di panitia ikhlas. Yang ketiga di penerima harus ikhlas loh Bu. Yang menjadi masalah aku di penerima aku kadang Bu. Lah dapat daging di siko musaji siko, iko kan bara musaji ya di apa di tampe aku bara musaji, bara lu musola yang madukan kurban. Misalkan anggaplah si fulan ko tahu orangnya agak payah. Saji ko dapat kupon, saji ko dapat kupon, solat ko dapat kupon. Kadang dalam waktu Idul Adha tu dapat 10 kupon. Atau dapat 5 kupon. Dan biaknya daging kali 5-5-nya habis tu. Sila mu saji ko. Saji ku saya dapat daging. Sila mu saji ko. Galimi saya banyaknya, tulang saya banyaknya. Kalau disuruh makan sup waktu hari. Jamaah yang dimuliakan Allah, awak ko cuman penerima, dapat sih bersyukur bah. Iku kurang je berkomentar. Lah dapat daging saya alhamdulillah. Indak kalua piti indak aduh. Tanagu indak aduh. Dapat lo daging sabung kui. Mangician buru aja orang. Itulah orang. Itu yang terjadi gini. Ala limu dapat kupon aduh je yang kena serang. Padahal daging gratis kau. Daging orang. Orang yang magi awak berang aja baru. Bisu ada giahnya kupon dari musaji kau ndak kena tarimo le. Kok tahu musaji sampai bisu ada karena giah le kupon. Kok tahu musaji mana itu le. Jadi sok-sok karya musaji magi anda magi kupon gawak musaji itu ndak rugi dah Bu. Ndak dia giahnya ibu kupon gini gua ndak muah. Dengan dia giah-giahnya kupon kalau segiku daging dia giah kupon ndak kamu hai narimu. Musaji itu sanang nanya Bu. Para sambuh orang nyu kuponnya. Jadi artinya apa jamaah ini muliakan Allah? Dari peserta harus ada keikhlasan, dari panitia harus ada keikhlasan, dari yang menarimu pun ikhlas beradapi. Dapat galimi, ya makanlah galimi. Dapat daging, makanlah daging. Dapat tulang, makanlah tulang. Artinya apa? Ya ikhlas sajalah menerimanya. Kok banyak daging? Dapat dari siko daging. Apa kau jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Orang payah misalkan. Daging banyak menerima kupon, banyak lo dapat daging. Akhirnya ndak ada piti ke pembali bumbu. Yo daging saya tu nak mungkin diabui saya taruh ya Bu. Minyak goreng saya ibu tahu minyak goreng lado. Itu kan mahal luar biasa gini. Yang banyak daging mak saya. Kulkas nak dur. Daging kau nak habis 2 hari itu mulai keluar bau-bau yang busuk sedek Bu. Acaranya. Jadi kalau di orang miskin tu boleh dijual daging tu. Boleh tak menjual daging? Kalau ibu yang berkurban tak boleh menjual daging tu. Misal ibu surang di rumah gua, anak kayu di rantau dikiriman anak piti mak ikutlah berkurban. Plak dikiriman anak piti 3.500.000. Ikut kurban 3 juta. Yang 500 untuk lanjuan mak salah. Jadi ikut kurban. Kan dapat ibu kupon je peserta. Itu dapat daging dari panitia. Dagingnya biasanya agak banyak untuk panitia, untuk peserta tu Bu. Ibu surang di rumahnya. Makan daging aco-aco gigi nak ada penggigi dia Bu. Jadi artinya daging kau lama kabi Bu. Balatan tak kadang ada. Tak kadang daging tahun kini lah kurban dia orang tu besoknya lun jabi le.
Saking banyaknya. Ya kalau surang kamu ya randang itu bunuh ya bu. Apalagi kini makanan lah banyak orang menjual kan. Ya makanan lah sambuh orang menjual. Kan ini randang sepotong saja ada orang menjual. Kalau ada awak membuat randang sepotong lebih banyak beli bumbu daripada dagingnya bu. Artinya daging yang diterima pun tak habis. Ibu ada inisiatif daripada nak tak pakai jambo jual lah. Itu haram hukumnya bu. Daging ibu peserta tu tak boleh ibu jual. Tu dipangan, ibu sedekahi. Maka pembagi daging itu diperuntukkan 3. Yang pertama itu untuk sedekah. Sepertiganya itu untuk disedekahi. Nah sedekah ini alurnya fakir miskin. Itu sedekah namanya. Jadi kalau orang fakir miskin itu jalur sedekah. Yang sepertiga lagi itu hadiah namanya. Hadiah itu ke tetangga, ke orang-orang rusana itu hadiah. Maka di dalam konteks hadiah itu boleh saja orang kaya. Boleh anda orang kaya dapat daging kurban, boleh. Ibu yang merasa kaya jangan gengsi loh. Sambu habitiran dapat daging kurban, jatuh benar aku diri ku. Enggak bu. Daging kurban ku bukan menentukan orang ini miskin atau kaya, enggak. Daging kurban ini kalau ibu kayu dapat daging kurban berarti itu hadiah. Bab hadiah itu boleh tahabu sering-seringlah membagi hadiah, maka saling muncul rasa cinta nanti. Maka kalau ibu kayu dapat daging kurban, anggap itu sebuah hadiah yang dihadiahkan oleh orang lain untuk kita. Boleh misalkan di tetangga wajah orang Batak, orang Batak aku kan ndak Islam misalnya. Tak boleh ada orang Batak tu dapat daging, boleh bu. Masuknya ke bab hadiah. Karena orang-orang di luar Islam boleh menerima hadiah dari orang Muslim. Masukkan ke bab hadiah. Mereka boleh menerima daging. Jadi ibu abeko bertetangga atas sisi seorang Kristen seorang di tengah. Awak sadonya membuat randang simpade, habis itu cancang, yang daging giliran anyo bu. Makan macu ya baru bu. Itu ibu pak. Maka itu harus diberikan daging mereka. Jadi orang Kristen pun boleh, cuman masuknya ke bab hadiah. Nah yang seperti gue itu buat peserta. Nah peserta bekola dapat jatahnya harusnya seperti gue bu. Tapi kalau ibu-ibu ingin dari jatah ibu itu bagian ke orang lain itu boleh. Kalau misalkan acara makan-makan. Jadi panitia untuk makan konsumsi beku madukan acara makan-makan. Nah jatah ibuku ambil beku kaluan jatah ibuku untuk konsumsi. Model itu yang harus ibu. Kalau bu baca di dalam pembahasan kitab Ustaz Abdul Somad tu 36 atau 33 tu masalah kurban. Nah, salah satunya bagaimana hukumnya memasak-masak atau memakan daging. Ya memasak-masak yang model orang-orang bagi yang kau ambil habis itu masakan dari daging kurban tersebut dijadikan konsumsi untuk orang-orang di hari itu. Bagaimana hukumnya? Kata Ustaz Abdul Somad, hukum aslinya tidak boleh. Tapi kalau lah jalih daging kau, misalkan si fulan kau diambilnya daging kau jatah si fulan, habis itu si fulan kau beko dia berikan jatahnya untuk peserta, untuk konsumsi itu boleh. Jalih dulu jatah sia. Tapi kalau langsung saya main sai, langsung saya yang disai itu dijadikan konsumsi itu belum boleh ya bu. Ya jatah sia yang ambil. Dah boleh saya asal main kau daging kau yang lama kau langsung saya potong. Habis itu daging ini langsung kita keluarkan masak langsung saya jadikan konsumsi itu belum boleh. Makanya dari awal harus disepakati dengan peserta jatah sia yang diambil. Tanya bu. Atau bahasa pakai saja panitia jatah ibu yang batujuh orang bakurangi beku sagete untuk konsumsi. Ikhlas adonya boleh. Tapi kalau ado sing cie yang diam ndak ikhlas sambodo, maka yang 6 saya biar jatah, yang cie ndak boleh ibu berang kanyo doh. Pilih benar, bukan masalah pilih. Ya mungkin hanya paralu dia bu, anaknya ada di rantau kamu membuat randang ke dikirim ke anaknya, itu urusan mereka. Cuman yang jelas harus ada kesepakatan, harus ada kejelasan daging yang awak masak. Itu harus ada. Jadi tidak boleh main asal potong, asal masak. Ikokan demi untuk kita, dari kita untuk kita.
Dalam Islam tidak bisa istilah dari kita untuk segala hal. Memang iluk bantuannya. Tapi kau dagiang sia yang wa anbiya. Kalau tidak salah dalam pembahasan Abdul Somad itu dimasukkannya hadis itu. Kullu ma nabata min haram fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka yang paling pas untuk mereka. Dimasukkan Ustaz Abdul Somad hadis tersebut artinya apa? Bisa jadi mode itu makan daging haram waktu kan bayut. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keikhlasan itu penting. Jadi yang paling pertama itu yang kita bahas, ibadah itu butuh persiapan. Butuh persiapan. Diusahakan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau belum pernah sekali, ambo pernah. Ustaz, kehidupan ekonomi ambo sulit. Ustaz. Untuk apa korban tu ijankan barik. Pernah kita lihat atau di Facebook atau di media-media di luar sana itu orang pemulung cuman mencari kara, tapi mereka menabung setiap hari, pas hari raya Idul Adha sampai duitnya 3 juta mereka ikut berkurban. Artinya mungkin kita merasa sulit, tapi bisa jadi kesulitan yang kita rasakan ini karena khawatir duit kita keluarkan itu nanti duit itu habis bitiwa bekobo. Itu yang kita khawatirkan. Kalau ibu membahas bagaimana hukum berkurban di dalam mazhab Syafi'i, aku lupa mau menyampaikan tadi. Di mazhab Syafi'i hukumnya sunnah ain. Setiap orang tu disunnahkan untuk berkurban kalau dia mampu. Misal ibu suami istri, bapak karajo, ibu karajo. Kalau ibu mampu, banyak piti ibu, gaji ibu banyak, gaji apa banyak. Nah ibu disunahkan untuk berkurban, bapak disunahkan untuk berkurban. Jadi di keluarga aku tidak cukup icir bu. Jadi kedua-duanya disunahkan untuk berkurban. Kalau dua-duanya bakar rajo mencari piti, disunahkan dua-duanya berkurban. Walaupun kalau salah satunya saja itu boleh juga dan pahalanya diniatkan untuk keluarga itu boleh. Bagi yang mampu. Nah batasan mampu di dalam mazhab Syafi'i ini lebih sederhana lagi. Kapankah orang disebut mampu di dalam mazhab Syafi'i? Orang itu mampu kalau dia memiliki uang untuk pembeli kurban. Cukup pitinya untuk sapar tujuh tu. Anggaplah ada duitnya 3 juta. Dan lebih dari 3 juta itu cukup untuk menafkahi dirinya, menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya selama 4 hari. Nah, jadi kalau ibu ada piti 3 juta, habis itu masih ada sisonya tu cukup untuk makan salamu sampai hari di hari Idul Adha, habis itu 3 hari hari tasyrik, maka ibu disunahkan di waktu itu untuk berkurban. Cuman kan awak gini merasa piti kau tak cukup saya taruh. Sayui saya taruh. Lado 2.500.000 baru tahun bisuak lah. Tahun bisuak ladonya 2.500.000 je taruh. Tiap tahun tu aduh tapi sayui saya taruh ibu. Itu bukan piti itu yang sayui ibu. Mengiyo ndak niyo apa kurban tu. Makanya ibadah itu kan dari hati. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ini pernah musabwikan Imam As-Sa'di itu di dalam tafsir beliau itu kan mengatakan kenapa Allah mendahulukan perkataan iyyaka na'budu wa daripada iyyaka nasta'in. Kenapa Allah mengatakan hanya kepadamu kami menyembah ya Allah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa lebih dulu menyembah daripada minta pertolongan? Karena kita beribadah, kuat pun kita beribadah, ternyata ibadah yang kita lakukan, yang kuat kita lakukan selama ini bukan karena pintarnya kita. Awakmu apa kurbanku bukan karena kita lebih hebat daripada orang lain. Semua itu karena pertolongan dari Allah. Kita minta tolong kepada Allah. Lunakkan hati kami ya Allah, biar harta yang kami miliki ini mudah saja kami keluarkan untuk berkurban kepadamu ya Allah. Membuat rumah gadang-gadang ketujuh, membeli oto mewah-mewah mewah. Maka ndak saiku ajawi buat berkurban. Barawana saiku ajawi 21 juta. Habis bitiwan dah. Kalau ada foto Fortuner, ban Fortuner salah cukup untuk pembeli itu tu. Artinya tidak kan habis kayu.
Apa kok bacari jo yang seperti kok bacari jo musaji yang paling murah bakurbannya bu. Iku haratulah sambu apa kok giliran bakurban bacari jo di mah musaji yang paling murah. Kalau ada jo musaji yang 2 juta kurbannya cie bu asinan tapi bakurban. Baku bacari jo mah dia. Makanya wajarlah Allah mengatakan kalla bal tuhibbunal ajilah. Kita ini cuma mencintai sesuatu yang nampak efeknya langsung di depan mata kita. Itu baru kita bergegas untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau dampaknya itu tidak ada nampak di mata kita, itu alam tentu amuah mengerajuan ibu. Biku kabiku biku kabiku biku kabiku. Makanya sewaktu kita dimatikan, diwafatkan oleh Allah, pertama kali yang diminta oleh Allah oleh manusia, ya Allah balikkan saya ke dunia lagi, dan amalan yang pertama kali yang diingin dia lakukan adalah la asaddaku. Saya akan bersedekah ya Allah. Balikkan lagi saya ke dunia, saya akan bersedekah ya Allah. Kenapa yang diminta itu adalah bersedekah? Karena jemaah yang dimuliakan Allah, berapalah lamanya kita hidup di dunia ini kita lalai untuk tidak mau mengeluarkan harta kita. Yang harta kita ini luar biasa banyaknya. Itu lalai, tidak mau kita bersedekah, tidak mau kita bersedekah. Maka yang kita minta kepada Allah itu la saddaku. Saya akan bersedekah ya Allah. Yang terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis kita itu meninggal nanti. Meninggal dunia nanti di akhirat itu ada yang namanya ahlul afiyah, satu ada ahlul musibah. Dikelompokkan kita menjadi 2 kelompok. Ada yang masuk ke kelompok ahlul afiyah, ada yang kelompok ahlul musibah. Apa perbedaan 2 kelompok ini? Ahlul musibah itu orang yang musibah sih duitnya, banyak ujian di hidupnya. Terlahir dari orang tua yang sulit secara ekonomi, sekolah payah, iko payah, mencari karajo payah, lah dapik karajo dapik lo bos pamberang, dapik bos pamberang gaji ketik loh. Alah dapik lah bagaji mencari orang rumah payah lo 10 kali malamar padusi ditolak ke 10-10-nya lo. Payah tu. Lah payah mencari orang rumah dapik yang pas-pasan lo, dapik pas-pasan lah iya anak lau rabi lo jahit ya bu. Damuh lo diatur kok kan ujian saya taruh. Tapi dia sabar, dia tetap dalam ketaatan kepada Allah walaupun ujian itu datang kepada dirinya sehingga dia meninggal dan di akhirat ditempatkan di dalam ahlul musibah, orang yang banyak kena uji. Yang kedua ahlul afiyah. Apa ahlul afiyah? Lahia selama membawa sendok juga puami. Arti lahia sela kayu langsung. Kan banyak orang tu amak jopaknya lah kayu. Lahianya tu jadi anak kayu langsung. Ndak ada Rasul, ya mau dia anak Raffi Ahmad tu bu. Lah iya tu kan ndak pernah, mau dia awak bu. Lah iya saya langsung tu baby sisternya mengawasinya tu ada 10 orang. Yang menggantian pompoknya tu saya entah hariko siko, yang menggantian popok saya beda-beda orangnya. Lah iya lah orang kayu langsung, ndak pernah kaki ku ndak pernah tinjak ke tanah bu. Injaknya marmar taruh. Oh kan masih ada lari-lari ke sawah, lari-lari ke parak. Ini nak boleh. Kaya mereka. Lah iya dari orang kayu, orang tua yang kaya. Sekolah lancar seutak amu ase biaya lai se. Giliran selesai kuliah mencari karajo dapik se langsung. Bos elok lo gaji gadang lo. Mencari orang rumah langsung lo dapik yang rancak, langsung lo dapik yang elok. Lah iya nak elok lo. Dah dulu mudah sih menjalani kehidupan bu. Meninggal dia, tak masuklah dia ke dalam ahlul afiyah. Nah nanti Allah berkata kepada malaikat, ya malaikah usubuhum, wahai malaikat hisaplah mereka. Dihisap yang pertama kali ahlul musibah, orang yang banyak kena ujian. Maka malaikat berkata kepada Allah, ya Allah orang ini dosanya seolah-olah sudah hampir habis. Jadi tidak ada oleh dosanya. Kenapa? Karena musibah yang dia jalani tersebut menggugurkan dosa-dosa yang dia kerjakan. Ibu sakit sih bu. Sakit itu menggugurkan dosa bu. Sakit saja itu menggugurkan dosa. Ada seorang sahabat itu sewaktu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis, innal humma yukaffiru dzunub, sungguhnya damam itu mampuan dosa. Dengar sahabat ini.
siapa namanya? Lupa nama sahabatnya itu. Dengar dia Rasul mengatakan innal humay kafirus zunub. Damam itu menggugurkan dosa. Pulangnya ke rumah, langsung dia endahkan tangan, ya Allah, jika memang demam itu menggugurkan dosa, maka berikan ampuh penyakit damam ya Allah. Tercatat mulai dia berdoa itu asal sore hari sampai orang ke subuh itu damamnya tapi menggugurkan dosa. Jadi ibu kalau sakit itu menggugurkan dosa. Ujian-ujian itu menggugurkan dosa. Maka malaikat ini berkata, ya Allah, si fulan ini seolah-olah dosanya sudah habis karena saking banyaknya ujian yang dia terima di muka bumi ini, sehingga dosa-dosanya digugurkan oleh ujian tersebut. Maka Allah mengatakan, wahai malaikat fa'tuhum salasan. Wahai malaikat, berikan kepada mereka tiga hal. Berikan tempat yang tinggi, berikan kebaikan, berikan tempat yang tinggi kepada mereka. Karena mereka tidak pernah merasakan hal-hal tersebut. Ini jemaah yang dimuliakan Allah, diletakkanlah ahlul musibah ini di tempat yang tinggi, di sorga yang tinggi. Diletakkan sampai orang yang ahlul afiyah itu melihat itu saking tingginya, melihat ke atas sepertinya menandang sampai jauh tinggi mana derajat yang dia terima oleh ahlul musibah ini. Nah, ahlul afiyah ini dimasukkan juga ke dalam sorga, cuman tempatnya di bawah orang-orang ahlul musibah tersebut. Maka ahlul afiyah ini berkata kepada Allah, ya Rabb, kata dia, ya Allah, balikkan saya lagi ke dunia dan potong kulit saya, potong daging saya ini kecil-kecil seperti dadu. Potongan apa yang dia inginkan, biar saya merasakan kesakitan sehingga sewaktu engkau wafatkan, matikan saya dalam keadaan menerima ujian-ujian dan saya ditempatkan di tempat yang tinggi. Maka apa maknanya? Penyesalan itu muncul di akhir nanti. Kalau aduh arah tuh kaluan. Ya agunnya nih. Kalau ada aja tempat diwakafkan, ada orang kan membuat pesantren, memperancang pesantren, ada masjid mau membangun masjid, mau mengini, keluarkan semuanya. Iku yang kan mengawan awak tiku lagi. Rasul mengingatkan, yang kau dimakan menjadi kotoran, yang kau dipakai menjadi lapuak, yang engkau sedekahkan itulah nanti yang akan engkau bawa. Ayo sedekahkan, ayo salamu kau sedekahkan. Labara umuawak labara kali wa ikut berkurban. Kalau umur 70 berkurban baru setahun seumur duit itu kurang tu bu. Maka di tahun depan harus kita targetkan bahwa tahun ketiga ambu harus berkurban. Kalau lacuk berkorban maka teruslah berkorban. Karena berkorban itu bukan ibadah yang cukup untuk sekali saja, enggak. Kalau akikah cukup sekali semua duit bu. Tapi kalau berkorban asal duit jawab sanggup kita berkorban, maka berkorbanlah terus. Keluarkan taruh. Misalkan banyak 3 juta, di sisi Allah jauh lebih banyak pahala yang menanti kita nanti di akhirat. Dengan pahala itulah memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di hari lah 6:30 mungkin apa-apa ibu-ibu lah akan mempersiapkan diri menyambut hari raya besok. Mungkin waktu cukupan sampai di sini dulu, waktu suruk lah akan masuk loh. Tadi kalau tidak salah 3 sampai. Jadi apa? Kebiasaan negara kita banyak produksi berkorban daripada laki. Apa buat laki itu tidak wajib. Baru itu bukan tidak wajib. Banyak produksi dan korban pada laki. Biasanya Pak, mbok di tampik lain kan? Mbok asal kamu saji itu jadi haji banyak. Jadi kalau di orang awak aku membedakan haji padusi haji laki-laki itu kan, kalau padusi haji namanya. Kalau laki-laki di masjid yang macam dia haji. Betul. Biasanya Pak, yang laki-laki itu kan magian pitih ke ibu-ibu. Ibu-ibu disimpannya. Ibu-ibu lah disimpan. Itu banyak pitih ibu. Yang awak magi aja tarik ke ibu, yang magi aja tarik ke orang rumah. Yang banyak pitih menyimpan ibu-ibu. Yang bisa berkorban tuh ibu-ibu. Yang matur keuangan padusi. Kepala rumah tangga tetap laki-laki. Cuman sistem yang kita jalani kok, yang laki-laki bakurih lah mencari piti. Beko piti yang lah dicari itu agian ke padusi, bukan agian kok. Cuman kalau bahasa ekonominya memang padusi yang mengelola keuangan rumah tangga, ibu negara. Cuman kalau secara hukum apakah berdosa laki-laki sewaktu padusi yang berkorban? Enggak. Kita di dalam mazhab Syafi'i,
Di bermazhab Syafi'i itu hukum berkurban itu sunnah. Tapi kebangetan, Pak. Parah mana, Pak? Pembeli chip tiap hari lain untuk bampo, Pak. Pembeli chip kamu awak habis sehari itu 500.000, 300.000. Tapi giliran berkurban ndak adu je biti. Sakit hati, Pak. Yang agak malih jemaah yang dimuliakan Allah. Ada di kampung, misalkan di satu daerah, orang ini dah layak untuk menerima sedekah, layak menerima infak. Apa alasannya? Dia masuk ke dalam konteks fakir miskin. Zohirnya fakir miskin, batinnya fakir miskin. Cuma zohirnya seolah-olah bantu orang kayu. Aku kan paniang apa? Jadi nampak dari luar bantu kayu, padahal pitih nak dor. Kadiagiah kupon sama panitia, aku gaya aja balapia. Tapi pitih nak do. Maka di dalam Islam itu kan jangan banyak mana bagaya. Jangan banyak mana bagaya sehingga dengan gaya tersebut tidak tahu orang asli apa mau dia apa. Nampak mana seolah-olah kayu mana sementara yang kadi makan sepaya. Masuk ke sabananya kalau dicari dari kacamata Islam, awak kalau masuk ke konteks fakir lagi. Tidak sekedar miskin, fakir lah. Karaju aku tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan lo. Makan wak kini kalau masuk makan wak kini besok memikir jual dan kemakan lah sampai mau itu. Tapi lah saroman tu mana wak yang main chip judi online tu nak mau aja tinggal. Lah payah mana ekonomi lah dapik lagi yang kupon tiok sabanta, lagi yang apa lagi yang kurban tiok sabanta, dia orang masuk ke konteks fakir miskin. Cuma asal adu je piti pambali chip untuk judi online tu. Baru nak keberang Allah dia. Kama piti lah. Jadi kalau secara hukum ya sebenarnya sah-sah saja ibu yang berkorban. Apa niatkan saja sewaktu ibu berkorban. Cuma biasanya kalau yang diambo berganti-ganti orang rumah. Tahun kini masukan nama orang rumah, tahun besok ambo boleh. Piti. Ibu. Iya. Kalau bisa ibu tahun besok bu, biarlah nama muda, ibu nama suami ibu lah yang batulis di saji itu. Iya, biarlah nama Pak Haji yang masuk lah ibu. Ganti-ganti lah ibu. Tahun besok mengalah lah ibu lah. Biarlah piti-piti ibu, tapi nama abang, nama muda bu lah, nama apa lah. Ancak mana? Iya bu. Boleh niat untuk keluarga, bahkan untuk kalau Rasul tu tidak untuk keluarga itu bu, untuk umat, li ummati kata. Pahalu itu niat itu boleh bu. Tapi nama kurban atas nama badu tidak boleh. Kurban Jawi, kurban apa? Kurban kambing cie, kurban kambing kau atas nama Ibu Wati dan Bapak Heri, misalkan ada itu tidak boleh bu. Aduh namanya. Ambo salah sabui lah bu. Misal. Jadi nama suami istri dimasukkan langsung ke untuk cie. Misalkan batujuh yang baranam kau jaleh pemilik. Nah yang cie lah ko ibu dek baduo piti ko bu. Nama kalah bu roh. Bu masukkan nama baduo. Yang nama ketujuh. Ya, Pak Joko dan bu Pak Joko jo bu sihat. Ba masukkan nama baduo tu nak boleh bu. Nama ko cie-cie sebut. Makanya pas kurban kau apakah sewaktu memotong kau harus ditalkinkan atau harus disabuian nama orang yang berkurban tu tidak harus tidak harus karena niat awalnya memang berkurban kau untuk si fulan. Tapi kalau bisa ibu pas berkurban tu ibu membaca doa. Doanya bu. Ini wajah tu wajhiyah lillahi. Baca yang doa iftitah tu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ustaz-ustaz yang lain apalagi Abi Hamdi sudah membahas juga masalah fikih. Ustaz Asyam Hafiz tu beliau di Madinah tu membahas masalah fikih kurban. Acuk membahas masalah fikih kan beliau rutin mesir sekolah. Mungkin masalah fikih ini sudah sering dikaji-kaji. Kalau ambo kebetulan memang yang acuk ambo kaji kok ndak di fikihnya, bro. Kalau ambo memang kajian ambo di hadis. Ambo jatah mengkaji hadis di kuliah ambo memang jurusan hadis dulu. Mudah-mudahan insyaallah di Jumat depan insyaallah kita teruskan mengkaji hal-hal yang lain. Mungkin ini saja yang bisa kita kaji.
Betul, betul. Jadi Bu mulai subuh, nggak usah makan sampai mulai siap subuh, mulai ibu berangkat subuh, nggak usah makan ibu. Ibu ini kan lah kita hari Arafah ini kan. Kalau yang orang besok hari raya, kini lah Arafah. Nah besok sambung Bu subuh, habis itu nggak usah makan sampai hari raya lah selesai ibu sembayang. Habis itu ada yang mengicar lah sampai hewan itu dipotong. Nah, kalau ibu kan biasanya yang ikut berkorban tidak motong rambut, tidak motong kuku sampai hewan ibu tak potong, itu baru potong lah siap tu. Tapi kalau berkorban yang berpuasa sampai solat itu batana puasa je lah. Makanlah siap tu lah. Cuman Bu, aku celai. An-niyatu tufarriqul adah wal ibadah. Imam Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak mengatakan ibadah itu membedakan ma yang kebiasaan dan ma yang ibadah. Niat itu membedakan mana suatu kebiasaan dan mana suatu ibadah. Pas hari tasyrik ibu kan haram berpuasa tuh. Niatkan di awal waktu itu Bu, ibu tidak berpuasa karena Allah. Jadi niatkan, jangan ibu ndak puasa salah. Ndak ada puasa tapi ibu niatkan namun ndak berpuasa karena Allah dan karena ini hari tasyrik diharamkan untuk berpuasa. Bu niat saja dalam hati mode itu, insyaallah ibu ndak berpuasa di waktu itu sebagai sebuah pahala Bu. Jadi ndak berpuasa di waktu itu dapat pahala Bu karena suatu. Cuman yang membedakan adalah niat. Jadi itu jemaah yang dimuliakan Allah. Ndak Bu, itu kan yang dilarang untuk ndak makan saja Bu. Iya, kalau puasa kok dari dulu kok kalau secara istilah tuh manahan dari imsak mambukuan sampai beku waktu babuku. Itu yang puasa tuh. Tapi kalau eko dari subuh awak ndak dulu pakai sahur-sahur tuh dah Bu. Ibu cuma ndak puasa ndak makan saja. Ndak usah lo ibu beko jago pagi beko sahur lo dulu. Tak ada puasa, berajam puasa cuma 2 jam 3 jam. Itu ndak puasa, cuma tidak makan saja mulai dari subuh sampai orang sembahyang. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja yang bisa kita kaji. Jadi Pak. Kalau ini kurang Arafah, wukuf di Arafah. Kalau bagi orang yang paling haji wukufnya di Arafah lebih. Kalau kita di Indonesia, Arafah kan puasa 9 Zulhijjah itu puasa Arafah. Jadi kalau puasa Arafah hari ini ada yang Indonesia. Kemudian ada yang puasa bisa balik Indonesia, bisa bulan Indonesia puasa itu tidak termasuk puasa haram. Jadi engkau apa? Apakah wukuf di Arafah itu standar untuk 9 Zulhijjah? Enggak. Wukuf di Arafah itu tidak standar 9 Zulhijjah di Indonesia. Tidak standar ya. Artinya apa? Bisa jadi di Makkah itu sudah masuk 9 Zulhijjah. Ya mereka mengadakan ibadah wukuf. Ada perbedaan ibadah di satu negara dengan negara lain itu biasa Bu. Awalnya sembahyang subuh di Siko di Makkah sembahyang subuh orang lain Bu. Itu biasa ada terjadi perbedaan. Ya awak sembahyang jemaah beko. Pas awak sembahyang jemaah di Makkah lu sembahyang jemaah itu biasa Bu. Artinya apa? Sewaktu orang sudah wukuf di Mekah bisa jadi kalaulah wukuf itu adanya di Indonesia bisa jadi awak alun wukuf orang di Mekah lah wukuf. Cuman di wukuf di Mekah ya Mekah saja mengadakan wukuf. Cuman wukuf di Mekah itu bukan standar mengatakan itu adalah 9 Zulhijjah. Artinya apa? Standar hari Arafah itu adalah standarnya 9 Zulhijjah itu hari Arafah. Bukan standarnya wukuf di Arafah. Nah, jadi kalaulah hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah, maka sewaktu kita meyakini, nah ini beda nih Bu, ini keyakinan ya, dan ambo, ya kalau hari raya besok silahkan, kalau hari raya hari Minggu silahkan. Tapi kita saling menghargai pendapat. Jadi artinya sewaktu kita mengatakan bahwasanya besok baru masuk hari Arafah, ya berarti tanggal 10 Zulhijjahnya di hari Minggu. Itu keyakinan, itu bab keyakinan kita sendiri-sendiri. Karena kita tidak memiliki keilmuan, tugasnya kita sekarang ini adalah menaati siapa yang harus kita taati.
Ya wak rasul kini ko wak ma ikut ke pimpinan, misalkan wak ikut ke lembaga Muhammadiyah, ya berarti mereka yang kita ikuti. Karena bab ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Ulil amri di sini ada yang mengatakan ulama. Nah, berarti kita mengikuti ulama-ulama yang ada di Muhammadiyah. Kalau ikut pemerintah yang hari Minggu, ya berarti kita menaati ulama-ulama yang ada di pemerintah atau di MUI. Atau lebih kurang seperti itu. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, adapun perbedaan-perbedaan seperti itu biasa. Hilal di zaman Muawiyah melihat hilal di mana di Syam atau di Damaskus, ya biasa saja. Di Madinah belum puasa di waktu itu, mereka sudah dulu puasa, ya biasa. Kita udah puasa di Mekah belum puasa, ya biasa saja. Di sana itu udah sholat, di sini belum sholat, biasa itu. Karena kenapa? Karena bumi itu bulat. Karena bumi itu bukan lempengan yang semua kena sinar matahari, dia bulat. Jadi berputar, dan yang menentukan itu adalah waktunya, waktu matahari. Lah karena ya tawalun dengan sinar matahari. Atau sudah cukup belum di malam ini? Sudah cukup belum harinya untuk sekarang ini masuk ke dalam satu Syawal, ada 4 bulan atau walu. Itu kan menjadi hitungan nanti sewaktu orang melihat hilal. Nah, jadi mungkin itu ya jamaah yang dimuliakan Allah. Ndak mengician yang paling batua, karena dua-duanya adalah ulama besar yang memutuskan hari Sabtu, ulama besar yang memutuskan hari Minggu adalah ulama-ulama besar. Tugasnya kita sekarang ini ya pilih, selah yakini itu yang terbaik yang kita pilih. Ya kalau musaji kau memilih hari Sabtu misalkan, usahawan kurbannya hari Minggu. Usahawan memotongnya hari Minggu. Apa alasannya? Khawatir beko jamaah aku ada yang keyakinan mereka solat kau mengikut pemerintah di hari Minggu. Kalau jawinya tetap dipotong di hari Sabtu, tidak sah kurbannya. Tidak sah kurbannya. Maka di beberapa masjid di Bukit Tinggi itu, kalau melakukan sholat hari Sabtu, maka kurbannya dilakukan hari Minggu. Kebanyakan model itu, menjago-jago. Karena awak sabanyak kau jamaah, sabanyak kau peserta, bu, ambo yakin ada yang berbeda, bu. Ada yang yakin hari Sabtu, ada yang nionya hari Minggu. Ambo yakinnya model itu. Cuman jadi win-win solutionnya, bu, jalan tengahnya. Yang mengarajuan hari Sabtu, kalau bisa berkurbannya hari Minggu, memotongnya hari Minggu, agar nanti orang yang sudah duluan kabatari itu nak mungkin bu jawilah tawali, cuman awak meyakini hari Minggu, maka sewaktu biar kurbannya kita tetap sah juga, maka potong sajalah jawi itu di hari Minggu. Karena memotong jawi kurban itu boleh dalam masih di waktu hari tasyrik itu, 10 sabaleh, 2 baleh, 3 baleh, itu masih boleh untuk memotong jawi. Jadi itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena waktu syuruk beku hilang lo, waktu syuruk ko balik bu payah lo mencari besok wala sibuk dengan Idul Adha. Kita cukupkan sampai di sini. Yang mau minta maaf kalau banyak salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.